Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Jadi seperti biasa, jika kalian belum nonton video gua sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu agar cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Tes wawancara pun telah dimulai. 5 orang telah selesai diwawancara. Ryan pun memberitahu kepada mereka kalau hasilnya itu akan diumumkan 2 hari lagi dan mempersilahkan mereka untuk meninggalkan ruangan wawancara. Setelah memastikan mereka itu sudah keluar, Yumina dan Ryan pun memberikan pendapat atau penilaian mereka terhadap kelima orang tersebut. Dan dari 5 orang itu ada 3 orang yang tidak layak untuk lulus. Menurut pengamatan dari Yumina, mereka itu memiliki sifat yang busuk. Ambisi mereka itu terlihat sangat jelas, bahkan sampai pada titik mereka itu akan menjatuhkan orang lain demi ambisi mereka itu. Selain itu, mereka juga terlihat suka menantang. Jadi ada kemungkinan ke depannya itu mereka akan melanggar perintah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dengan memberikan alasan yang menguntungkan bagi mereka. Lalu menurut intuisi Ryan merasa kalau semua ucapan mereka itu sangatlah menggambarkan keangkuhan mereka. Selain itu, mereka juga mencampurkan kebohongan dengan kebenaran di setiap jawaban mereka. Setelah mendengar penilaian dari mereka berdua, Toya pun tanpa pikir panjang langsung mencoret nama ketiga orang yang dimaksud itu. Lalu Toya menanyakan tentang 2 orang sisanya. Yumina pun berpendapat kalau mereka itu lumayan. Cara menjawab mereka memang gagap, tapi mereka itu tidak berbohong. Yumina juga tidak merasakan aura jahat dari mereka, jadi lumayan lah. Ren pun setuju dengan penilaian Yumina itu. Keseriusan mereka memang masih meragukan, tapi Ren merasa kalau mereka itu layak untuk lulus. Karena pendapat mereka itu cukup baik, jadi Toya pun meluluskan 2 orang itu. Tes wawancara ini akan berlangsung selama 2 hari di salah satu ruangan di istana, dan ini tuh hari kedua. Yang bertugas untuk mewawancarai adalah Toya sendiri, Yumina, dan Ryan. Dan sama seperti di tes kedua sebelumnya, Toya di sini juga merubah penampilannya menggunakan mirrors untuk menyembunyikan identitas Toya. Dalam tes ini, Toya dan Ryan itu mewawancari para pendaftar yang lulus di tes sebelumnya dengan susunan 5 orang dalam satu sesi wawancara. Jika Toya dan Ryan itu berasumsi kalau satu sesi itu akan memakan waktu 10 menit, maka mereka harus melakukan ini selama lebih dari 80 kali. Menurut Toya, ini tuh sangatlah melelahkan. Bahkan walaupun sudah ada yang ditangguhkan gitu, namun meskipun melelahkan, bukan berarti Toya itu bisa meninggalkan pekerjaan ini. Sebab jika Toya dan lain itu menerima 1 orang saja yang aneh untuk masuk ke order kesatrianya, maka orang yang akan menderita bukan hanya Toya saja, tapi semua lapisan rakyat Broomhill. Menurut Toya, yang harus diutamakan dari seorang kesatria adalah mereka yang melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat, bukan demi kesejahteraan negara. Toya dan lainnya juga tidak membutuhkan orang yang melakukan sesuatu demi sang raja ataupun demi harga diri dan kehormatan. Dan menurut pendapat pribadi Toya sendiri, para kesatria yang pantas itu adalah kesatria yang bisa mencapai titik di mana mereka itu mau mencoba untuk menentang Toya. Jika Toya tidak becus memimpin negara dan membuat rakyatnya itu menderita, meskipun hal seperti ini tidak akan terjadi, karena mau bagaimanapun Toya itu adalah raja. Karena penilaian sebelumnya sudah selesai, Toya pun mempersilahkan 5 orang selanjutnya untuk masuk. Begitu mendengar perintah Toya itu, Spica yang berdiri di dekat pintu pun mulai mempersilahkan para pendaftar selanjutnya untuk masuk. Selain Spica, si kembar Lamia, Muret, dan Caret juga ada di dekatnya Spica. Sebenarnya Toya itu tidak enak memberikan tugas ini ke mereka bertiga. Tapi mau bagaimanapun, Toya harus menyuruh mereka untuk menjadi salah satu kriteria penilaian para pendaftar. Contohnya itu seperti ke 5 orang yang baru saja masuk ke ruangan wawancara saat ini. Begitu mereka melihat ada 3 iblis di sana, 3 di antara mereka itu mulai mengerutkan dahi mereka, yang seakan tidak senang dengan kehadiran Spica, Muret, dan Caret. Sedangkan 2 sisanya itu memang mereka itu langsung terkejut, tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan raut wajah yang jijik ataupun menghina. Malah raut wajah mereka itu terlihat seperti tertarik dengan Spica, Muret, dan Caret. Dengan melihat reaksi mereka berlima itu terhadap Spica, Muret, dan Caret, minat Toya dan lain-lain itu pada 3 orang itu pun langsung menghilang. Jadi inilah yang dimaksud seperti kriteria penilaian. Dengan cara ini, Toya dan lain-lain itu dapat dengan mudah menilai para pendaftar hanya dengan melihat reaksi mereka terhadap Spica, Muret, dan Caret. Tapi walaupun begitu, Toya dan lain-lain itu tetap melanjutkan wawancaranya. Toya dan lain-lainnya juga tetap menanyakan pertanyaan yang aman dan tidak memojokkan mereka. Meskipun hasilnya itu sudah jelas kalau mereka itu tidak akan lolos. Di antara pertanyaan itu ada beberapa yang Toya dan lain-lain itu rencanakan untuk mengetahui sifat asli mereka. Sembari juga melihat reaksi alat poligraf lunas, Toya dan lain-lain pun menemukan ada beberapa dari antara mereka yang berbohong dan ada juga yang jujur. Toya memakai alat ini bukan berarti Toya itu menuntut mereka untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Toya tahu kalau beberapa kebohongan kecil tidak dapat dihindari di dalam kehidupan ini. Pasti ada beberapa hal yang orang tidak ingin jawab karena tidak mengenal lawan bicara mereka dengan baik.
Jadi dasar dari penilaian Toya dan lain-lainnya dalam wawancara ini adalah perpaduan antara kebenaran dan dusta. Yumina dan Rain pun mendiskusikan 5 orang tadi setelah mereka itu keluar, dan semuanya itu setuju untuk mendiskualifikasi 3 orang yang mengerutkan dahinya mereka. Yumina bahkan berkomentar kalau dia itu dapat merasakan dengan jelas aura kesombongan dan keangkuhan pada mereka bertiga. Lalu satu di antara 2 sisanya itu memalsukan tempat lahir dan latar belakangnya. Yang jelas dia itu terlalu baik berbohong, dan Toya tidak ingin menerima orang yang seperti itu. Jadi dari kelima orang itu, Toya mencoret 4 orang dan meluluskan 1 orang. Kemudian sekali lagi, Spica pun mempersilahkan 5 orang berikutnya untuk masuk. Dan dari kelompok ini, 2 di antara mereka itu ternyata adalah si ketua kelompok dan si pemuda kentang, jagoan Toya. Mereka berdua terkejut saat melihat Spica, Muret, dan Caret, tapi hanya sebatas itu saja. Si pemuda kentang pun mulai menjadi gugup, persis seperti yang Toya pikirkan. Mereka berdua pun duduk di sebelah kiri kelompok mereka. Lalu Toya pun melihat nama mereka. Si ketua kelompok itu ternyata memiliki nama Lance Tempest, bukan Marga Tempest yang di sebelah ya. Dan si pemuda kentang itu memiliki nama Kalen. Lance Tempest lahir di kerajaan Restia. Dia adalah anak ketiga dari seorang kesatria di Restia. Semua kakaknya itu ada di Order Kesatria Restia. Jadi Toya pun menanyakannya kenapa dia itu lebih memilih mendaftar di Order Kesatria Broomhill. Lance pun menjawab kalau alasan dia itu ingin masuk ke Order Kesatria Broomhill karena belakangan ini dia itu telah mendengar aksi luar biasa dari Toya. Dan dia juga telah mendengarkan sebuah rumor tentang betapa mengagumkannya Order Kesatria Broomhill. Dan itu berita penaklukan naga yang dilakukan Broomhill itu sudah tersebar sampai ke Restia. Jadi karena hal-hal itu, dia pun jadi yakin untuk mencurahkan kekuatannya untuk Broomhill. Dia bahkan tidak peduli meskipun peluang untuk dirinya itu lulus itu kecil. Tapi jika itu demi bisa berada di Order Kesatria yang menurutnya itu mengagumkan, dia itu rela untuk mencobanya. Dia mengatakan itu semua dengan jujur. Meskipun dia tidak tahu kalau raja yang dia bicarakan itu sekarang ada di hadapannya. Kemudian dia pun naik lagi untuk memastikan, apakah kau benar tidak masalah untuk menjadi Order Kesatria Broomhill, bukan Restia? Lance pun menjawab kalau dia itu tidak masalah, sebab baginda raja penguasa Broomhill atau Toya telah bertunangan dengan Tuan Putri Kerajaan Restia. Dengan satu sila itu, maka secara otomatis Broomhill itu sudah dianggap sebagai aliansi Restia. Jadi karena dia telah mengangkat pedangnya, dia pun berniat untuk bekerja sama juga sebagai kesatria di Broomhill, seperti Hilda. Lagi-lagi dia tidak berbohong mengatakan itu. Dia serius tapi agak kaku gitu. Dia merasa kalau ciri-ciri orang dari keluarga kesatria itu adalah seperti Lance ini. Kemudian dia pun menoleh ke si pemuda kentang, Kalen. Dia lahir di kerajaan Belfast. Lalu dia pun menanyakannya tentang bagaimana dia itu mendapatkan ilmu dalam mengumpulkan berbagai tanaman yang bisa dimakan. Dengan gugup, Kalen pun menjawab kalau keluarganya itu adalah keluarga apoteker. Jadi dia itu sering keluar masuk hutan sejak kecil. Dengar dia berasal dari keluarga apoteker, dia pun jadi makin tertarik dengan dia. Lalu dia menanyakan alasan dia itu mendaftar di Order Kesatria Broomhill. Kalen pun memberikan alasannya, di mana setelah dia itu mendengarkan kalau Order Kesatria Broomhill sedang berusaha mengolah lahan pertanian, dia pun merasa kalau dia itu pasti bisa membantu. Dan itu dia itu pede kalau dia itu cukup kuat. Dia bahkan bercerita kalau dia itu bisa mengalahkan seekor beruang dan sejenisnya gitu. Jadi dia pun memutuskan untuk ikut gitu. Dan mendengarkan itu dia pun menyebutnya itu sebagai matagi, pemburu di Jepang yang bekerja di musim dingin. Dan biasanya itu mereka berburu beruang. Kemudian setelah memikirkan cara dia itu lulus di tes kedua sebelumnya, dia pun merasa kalau dia itu cocok dengan pisau nata. Dan dia juga tidak berbohong. Jadi dia merasa kalau Kalen ini dan Lance sama-sama akan lulus. Lah 5 orang itu keluar, dia pun meminta pendapat Yumina dan Rain. Dan hasilnya tepat seperti yang Toya harapkan. Kalen dan Lance itu lulus dari pengamatan mereka. Bahkan Rain pun sudah membuat rencana untuk mereka berdua. Yang dimana Rain itu ingin si Lance itu menjadi penjaga istana. Sedangkan untuk Kalen, Rain itu ingin dia itu bekerja di bawah naungannya Naito dalam mengelola Tanah Timur. Jadi dengan begitu mereka berdua pun resmi telah diterima atau dipekerjakan. 5 orang selanjutnya, 4 di antara mereka adalah mereka yang diusir sama 10 manusia sebelumnya, yang dibabat habis sama Nicola sebelumnya. Mereka adalah si perempuan dari klan singa, lelaki dari klan sayap, pemuda anjing perang, dan gadis Arachne. Dan satu sisanya itu adalah seorang lelaki berarmor kulit. Tapi Minato itu terhadap orang itu langsung hilang. Begitu melihat dia itu terlihat seperti tidak suka dengan kehadiran 4 orang yang ada di sampingnya. Perempuan dari klan singa itu bernama Ashley. Lalu lelaki bersayap itu bernama Bars. Pemuda anjing perang bernama Dingo. Dan gadis Arachne itu bernama Lipon. Dengar dari cerita mereka berempat, setelah mereka itu mendengarkan kabar tentang pembukaan pendaftaran Order Kesatria Broomhill di tengah pengembaraan mereka pun langsung memutuskan untuk
belok arah gitu, mengembara ke Brunhilde untuk ikutan gitu. Namun di sini mereka tidak mengembara berempat. Ashley mengembara dengan Bars, sedangkan Dingo mengembara bersama dengan Lipon. Ataupun paham dengan alasan mereka ini ingin berada di Brunhilde. Alasan pertama, walaupun di Mistmith dan Zenitsu juga memiliki organisasi kesatria mereka sendiri, tapi menjadi kesatria wanita di negara-negara itu bisa dibilang masih cukup sulit. Lalu alasan kedua, saya berkesimpulan kalau Bars dan Dingo itu memiliki alasan yang sama persis seperti Rain saat baru masuk ke Ordo Kesatria Brunhilde, yaitu mereka itu kagum setelah mendengar aksi Toya dan memutuskan untuk gabung ke Ordo Kesatria Brunhilde. Jadi Toya mengira karena dua alasan itu mereka itu mau gabung ke Ordo Kesatria Brunhilde untuk memastikan kembali ataupun mengingatkan kepada mereka kalau betapa rendahnya gaji Ordo Kesatria Brunhilde. Tapi sepertinya mereka itu tidak keberatan perihal gaji itu. Bahkan alat pendeteksi bohongan pun juga tidak bereaksi pada jawaban mereka, yang dengan kata lain mereka itu jujur. Setelah itu Toya dan Lele pun menanyakan beberapa hal gitu kepada mereka untuk mengonfirmasi kembali. Ataupun kemudian bertanya kepada Yumina setelah mereka berlima itu keluar, dan sepertinya tidak ada masalah terhadap mereka. Jadi Toya pun meluluskan mereka berempat kecuali satu lelaki berarmor kulit. Jumlah para pendaftar masih lumayan banyak meskipun jumlahnya itu sudah dikurangi oleh mata-matanya Toya. Akan tapi Toya dan Lele itu tidak bisa berleha-leha sekarang. Pekerjaan ini sangatlah melelahkan. Namun meskipun begitu, Toya dan Lele itu berhasil mendapatkan cukup banyak orang yang berbakat. Dan singkat cerita, akhirnya 3 pendaftar terakhir pun masuk ke ruangan wawancara. Mereka adalah Sarutobi Homura, Kirigakure Shizuku, dan Fuma Nagi. Ketiga gadis itu memakai baju shinobi dan mereka saat ini duduk di depannya Toya. Mereka bertiga adalah ninja yang direkomendasikan Tsubaki di video sebelumnya. Mereka bertiga adalah putri dari Sarutobi Sasuke, Kirigakure Saizo, dan Fuma Kotaro. Toya menyangkanya kalau orang tua mereka yang mendaftar, tapi ternyata anak mereka. Saat Toya menanyakan tentang kabar ayah mereka, mereka pun menjawab kalau ayah mereka itu sudah terlalu tua. Oleh karena itu, ayah mereka pun memutuskan untuk pensiun. Mereka bertiga berumur 15 tahun, 2 tahun lebih muda daripada Toya, dan seumuran dengan si kembar Ilse dan Linse. Homura adalah gadis yang lincah, sedangkan Shizuku, dia itu memberikan kesan ketenangan gitu. Lalu untuk Nagi, dia itu memiliki aura yang terasa samar. Mereka bertiga juga memiliki gaya rambut yang berbeda-beda. Homura memiliki gaya rambut pendek, Shizuku panjang, dan Nagi itu keriting panjang sampai ke pundaknya. Spesialis mereka pun juga berbeda. Homura spesialis dalam seni bela diri, Shizuku spesialis dalam seni bersembunyi, dan Nagi spesialis dalam seni melempar. Dan mengenai ninja yang Toya temui saat tes kedua sebelumnya, ternyata ninja itu adalah Homura. Dan seperti yang Toya duga, Homura memiliki mata sihir yang membuat dirinya itu dapat dengan jelas melihat dari jarak jauh dan dapat menembus penghalang yang kecil. Inilah yang menjadi alasan kenapa Homura bisa melihat Toya dari kejauhan di atas pohon. Memang tidak terlihat jelas, namun mata kanannya Homura itu memiliki warna yang berbeda, yakni coklat muda. Jadi mata kirinya itu berwarna coklat, sedangkan mata kanannya itu berwarna coklat muda. Homura menamai mata sihirnya itu dengan nama Clairvoyance. Bagi seorang ninja seperti dirinya, Toya yakin kemampuan matanya itu pasti sangat berguna bagi dirinya. Jika Toya memperkerjakan mereka, Toya akan menempatkan mereka di unit intelijen yang dibawahi oleh Tsubaki. Itu jika Toya itu melihat dari kemampuan mereka. Jadi maka dari itu Toya pun nanya langsung pada mereka bertiga, apakah mereka itu tidak keberatan jika mereka itu ditempatkan di unit itu, kalau mereka itu seumpama diterima di sini. Dan mereka pun tidak mempermasalahkannya. Bahkan Shizuku dan Nagi sangat yakin dengan kemampuan mereka jika mereka itu ditempatkan di unit intelijen. Shizuku yakin dengan kemampuan bersembunyinya, sedangkan Nagi dia itu yakin dengan kemampuannya dalam berlari. Dia bahkan bisa lulus di tes kedua sebelumnya karena kelincahannya dalam berlari. Melihat cara berbicara Nagi, Toya pun jadi teringat dengan Cecil. Cara bertutur kata mereka berdua itu sama. Bahkan Cecil juga ahli dalam melempar sama seperti Nagi. Kemudian Toya pun mencoba membayangkan situasi di mana mereka berdua itu bertemu. Dan setelah Toya membayangkannya, Toya pun jadi yakin kalau mereka berdua itu sama. Dan Toya bahkan membuat asumsi liar gitu, kalau mereka berdua itu mungkin saja adalah saudari yang terpisah. Kemudian Toya dan lain pun menanyakan pertanyaan lumrah gitu pada mereka dan menyelesaikan wawancara ini. Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mereka itu, mereka terdeteksi tidak berbohong. Dan Yumina juga tidak melihat masalah dengan mereka menggunakan mata sihirnya. Jadi Toya pun meluluskan mereka bertiga. Dengan ini tes wawancara pun telah selesai. Di antara 416 pendaftar yang lulus di tes kedua sebelumnya, yang lulus di tes wawancara kali ini hanya 131 pendaftar. Jumlah ini lebih sedikit daripada yang Toya dan Lele itu pikirkan. Jadi Toya pun berencana meminta Kosaka untuk mengadakan tes wawancara yang lainnya untuk mengisi posisi wakil duta
dan pegawai sipil di kemudian hari. Sekarang Toya dan Light pun harus menempatkan mereka semua ke posisi yang tepat menurut kemampuan mereka masing-masing, seperti mata-mata, kesatria berpatroli, dan penjaga. Ya walaupun jika Toya dan Light itu menempatkan mereka sekarang juga, kebanyakan dari mereka pasti akan menjadi nganggur gitu. Tapi biarlah, yang jelas sekarang semua pendaftar yang lulus sudah berkumpul. Jadi sekarang waktunya untuk upacara peresmian mereka menjadi Orde Kesatria Bunghil. Sikatnya, Toya pun menyambut para kesatria baru itu dan memberikan mereka ucapan selamat di atas panggung. Begitu melihat perawakan Toya, para kesatria baru itu pun yang baru pertama kali melihat Toya, mereka pun langsung terkejut gitu. Mereka mungkin tidak menyangka kalau Toya dikabarkan sebagai seorang pahlawan yang mengalahkan makhluk kristal jahat, pahlawan yang mengoperasikan warisan kuno, pernah mengalahkan para naga, dan seorang adventur yang mencapai rank tertinggi. Seorang raja dari negara Bunghil ternyata adalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Namun walaupun mereka terkejut, mereka tidak meremehkan Toya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari kualitas orang yang diakui oleh Yumina. Kemudian karena Toya ingin melihat kemampuan mereka masing-masing, Toya pun menyuruh mereka semua untuk melawan Toya. Ini adalah perintah yang sama seperti Toya lakukan ke Orde Kesatria yang dulu. Para kesatria lama yang pernah melalui hal ini pun mereka itu langsung pada buat taruhan gitu. Dan ada juga yang merasa kasihan kepada mereka. Dengan begitu, duel antara Toya melawan 131 kesatria barunya pun dimulai. Toya dan para kesatria barunya pun berpindah tempat ke lapangan latihan kedua. Mereka semua pun sudah memegang senjata kayu untuk latihan seperti tombak, pedang, dan belati. Sebenarnya Toya itu tidak keberatan kalau mereka itu memakai senjata asli. Tapi Toya akan kesusahan jika mereka nanti malah tidak serius melawan Toya karena takut melukai Toya. Tapi tetap saja, sejak awal Toya itu tidak ada niatan untuk membiarkan mereka untuk menyentuh Toya sama sekali. Toya akan menggunakan pertempuran ini sebagai dasar di mana mereka akan ditempatkan nanti. Dan pertempuran pun dimulai. Toya pun langsung mengaktifkan Sir Axel-nya dan menghadapi para kesatria barunya itu yang mulai mendekati Toya. Singkat cerita, pada akhirnya tidak ada satupun orang yang dapat bertahan sama seperti sebelumnya. Hanya dalam waktu 20 menit, semua kesatria Toya yang baru yang berjumlah 131 orang itu berjatuhan di tanah karena dihajar habis oleh Toya. Toya pun memberikan mereka itu Sir Refresh dan Mega Heal untuk menyembuhkan mereka semua. Walaupun ada beberapa yang berterima kasih sama Toya, tapi jika mereka itu terus melakukan hal itu, maka Toya itu akan merasa bersalah. Apalagi yang membuat mereka seperti itu kan Toya sendiri. Dan parahnya lagi, selain ini mereka itu masih akan menghadapi ujian yang sangat berat dari Morohanesan. Tepat setelah memikirkan hal itu, Morohanesan pun memasuki lapangan dan menggantikan tempat Toya. Morohanesan pun di sini masuk dengan sangat bahagia. Melihatnya seperti itu, Toya pun dapat menebak kalau Morohanesan itu pasti sedang berpikir kalau mereka itu layak untuk dilatih. Kemudian Morohanesan pun memperkenalkan dirinya sebagai pelatih seni berpedang dan seorang penasihat Orde Kesatria Bunghil. Lalu Morohanesan pun memberikan ucapan selamat karena telah diterima. Setelah itu Morohanesan pun memulai latihannya ke mereka. Ini adalah janji yang akan berikan kepada Morohanesan supaya Morohanesan itu tidak ikut berpartisipasi menjadi iblis di tes kedua sebelumnya. Jadi mulai sekarang, selama 1 minggu penuh, mereka akan langsung menjalankan latihan yang berat dari Morohanesan. Dan latihan pertama yang Morohanesan berikan kepada mereka pada hari ini adalah berlari mengelilingi istana selama 50 lap. Mendengar itu, para kesatria pun langsung berteriak. Sebab jarak keliling istana adalah sekitar 2 km. Dan jika dikalikan 50, maka hasilnya itu adalah 100 km. Kita hanya bisa berdoa kepada kami sama untuk keselamatan mereka semua. Walaupun yang melakukan ini adalah salah satu dari dewa, Morohanesan dan para dewa lainnya itu dilarang untuk ikut mencampuri urusan duniawi dengan kekuatan surgawinya. Oleh karena itu, ia akan bekerja menurut ukuran yang biasa dilakukan manusia. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ukuran yang ia pakai itu adalah manusia yang di level Master Super. Level itu mungkin digapai oleh manusia setelah mereka itu berlatih sekitar 1000 tahun. Elf, ras iblis, dan ras peri mungkin bisa mencapainya. Tapi untuk manusia biasa, mungkin mereka sudah mokat duluan sebelum mencapai level itu. Makanya Morohanesan itu ngasih latihan yang berat-berat gitu. Karena ya, standarnya dia kayak gitu. Namun mau bagaimana lagi, itu hanya bisa angkat tangan aja. Terlebih lagi dengan latihan berat seperti itu, pasti akan menjadikan mereka itu kuat. Jadi Toya pun merasa kalau Toya itu harus membiarkan mereka berlatih seperti itu. Demi kesejahteraan negara Bunghil. Dan ya, untuk video kali ini, gua akhiri dulu ya sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and... Bye bye. Bye
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye